really tight, I keep small circle like island. Whoa, inbox full of contracts, I sign with a stylist. Yeah, blue faces blowing up like violet. Semua cerita berbentuk fiksi, jadi mohon dimengerti dan juga bijak dalam berkomentar. Terima kasih. Happy reading. Setelah menghabiskan waktu sekitar 6 jam lamanya, akhirnya Jungkook dan juga Yeon kini telah tiba di sebuah resort yang cukup mewah yang memiliki konsep rumah apung. Setelah mengetahui keadaan krisis yang sebenarnya terjadi di perusahaan, Tuan Park tidak dapat lagi membendung rasa kesal terhadap sang putra yang dianggap tidak becus dan juga bertanggung jawab dalam mengurus sebuah perusahaan yang telah ia percayakan kepada dirinya. Nyonya Park sedari tadi ia sentiasa berjaga-jaga agar sang putra tidak mendapatkan amukan dari suaminya. Sebab, sebagai seorang ibu, ia merupakan tipikal wanita yang selalu menyayangi dan juga memanjakan putranya. Bahkan tak hayal, ia juga sering menutupi segala kesalahan dan juga kelakuan buruk yang pernah dilakukan oleh Jimin di luar sana. Tujuannya hanya satu, agar putranya tidak dimarahi ataupun mendapatkan tindakan tegas berupa hukuman dari sang suami. Setelah pergi dari rumah, Jimin memilih untuk menenangkan dirinya di salah satu bar langganannya. Karena baginya minum merupakan obat terbaik untuk mengobati dan juga menenangkan pikirannya yang tengah kusut. Jimin pun langsung menarik nafas panjang saat mendengar pertanyaan yang menjadi penyebab ia seperti ini. Saat mengatakan itu, Jimin pun turut memperagakan adegan orang lari dengan jemari tangannya. Iren pun langsung mendekatkan bibirnya ke telinga Jimin agar ia dapat membisikkan sebuah rencana besar yang telah ia rancang bersama Nayeon.
Kini mereka berdua pun beranjak dari tempat tersebut, menghabiskan malam panas dengan penuh di salah satu ruangan kamar hotel yang berada tidak jauh dari tempat tersebut. Sedangkan di tempat yang berbeda, seorang pria yang tak habis-habisnya memberikan sebuah kejutan kepada wanita tercintanya. 그대를 처음 본 순간 love is feeling 시간이 멈춘 듯 Dengan segera, Yeon langsung menyetujui permintaan Jungkook tersebut. Jujur, ia sangat penasaran dengan surprise yang akan diberikan oleh suaminya itu. Love is my pain 사랑을 더 할수록 love is my pain Di saat Yeon membuka mata, ia begitu takjub dan juga terharu melihat tempat yang telah didesain begitu romantis, khusus untuk dirinya. Namun, di saat Yeon melihat sekitar, ia malah tidak mendapati sosok prianya di sana. Lantas dengan segera, Yeon memanggil nama suaminya. Mengetahui sumber suara berada di belakangnya, Yeon pun langsung membalikan tubuhnya. Dan setelah ia membalikan tubuhnya itu, betapa terkejutnya Yeon saat melihat pria yang sedang ia cari tengah bersimpuh dan berlutut di hadapannya, sambil memegang sebuah kotak kecil berwarna merah yang berisikan sepasang cincin yang terlihat begitu indah. Sambil tersenyum, Yeon pun langsung memberikan izin kepada suaminya itu. Sambil tersenyum, Yeon berakting seperti orang yang tengah berpikir. Love is feeling. Merotasi kedua bola matanya. Mungkin itu adalah hal yang pertama kali dilakukan oleh Yeon sebelum ia mengambil salah satu cincin yang berada di hadapan dirinya. Mendengar itu, Jungkook buru-buru bangkit dan hendak melepaskan dan mengganti cincin pernikahan mereka dengan cincin baru yang ia pegang. Namun sebelum itu terjadi, Yeon menolaknya. Benar yang diucapkan oleh Jungkook, walaupun cahaya lampu sedikit redup, tapi Yeon dapat melihat dengan jelas ukiran nama serta tanggal pernikahan mereka di cincin baru tersebut.
Kini dengan senang hati, Yeon memberikan jemari tangannya kepada Jungkook agar prianya dapat memasangkan cincin pernikahan baru mereka. Dan setelah kedua cincin mereka telah tergantikan dengan yang baru, Jungkook mulai mengecup Yeon, sama seperti yang ia lakukan saat di atas altar. Di saat sepasang pasutri sedang memadu kasih, tiba-tiba ada sebuah panggilan masuk yang berasal dari Yeonjun. Tentu itu membuat Jungkook geram dan juga kesal. Kalau saja bukan atas desakan Yeon, mungkin Jungkook akan tetap mengajukan panggilan tersebut. Setelah memutuskan panggilan tersebut, Jungkook pun langsung mengambil laptopnya untuk melihat laporan yang telah dikirimkan oleh Yeonjun. Namun, di saat Jungkook hendak membuka laporan tersebut, ia terlebih dulu menggenggam tangan Yeon, memastikan wanitanya kuat untuk melihat sebuah kenyataan yang sebentar lagi akan ia ketahui. Setelah mengatakan itu, Jungkook pun mulai membuka dan menekan tombol play pada laporan pertama yang berbentuk sebuah video hasil rekaman CCTV yang terletak di sebuah parkiran mobil di dekat sungai di tempat mereka sempat bertengkar dengan Jimin. Tanpa disadari, air mata Yeon pun mulai terjatuh saat menyaksikan tangan sang adik ditarik paksa oleh seorang pria yang wajahnya saat itu terlihat tidak begitu jelas karena minimnya pencahayaan di sana. Lalu pria itu juga turut memaksa adiknya untuk masuk ke dalam sebuah mobil sedan berwarna hitam. Lanjut ke video berikutnya. Kali ini menampilkan sosok Jimin yang baru saja turun bersama dengan Iren dari sebuah mobil dan langsung memasuki ke sebuah hotel yang berbintang 5. Tapi bukan itu yang menjadi pusat perhatian mereka, melainkan